Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, bertemu lagi dengan saya, Erni Yurnita, peserta Lasar CPNS dari Kementerian Pertahanan gelombang kedua. Di video saya kali ini, saya akan berbagi pengalaman dan juga refleksi saya selama mengikuti pembelajaran di Agenda 3 yang membahas tentang Smart ASN dan Manajemen ASN. Materi ini sangat penting untuk memahami tentang peran dan fungsi ASN, kode etik ASN, dan juga literasi digital yang sangat relevan di era modern saat ini. Namun sebelum itu, izinkanlah saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada coach kami, Bapak Ikede Suke Ariantana, Sarjana Sosial, yang telah membimbing kami selama pembelajaran di Agenda 3. Di Agenda 3, kami mempelajari tentang Smart ASN. Smart ASN adalah konsep ASN yang cerdas, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja yang cepat, akurat, dan efisien. Konsep ini menekankan pada respon positif terhadap perubahan teknologi. Adapun profil Smart ASN, yang pertama adalah integritas, yang kedua menguasai IT dan bahasa asing, yang ketiga nasionalisme, keempat hospitality, kelima profesionalisme, keenam networking, ketujuh berwawasan global, dan yang ke-8 adalah entrepreneurship. Kami juga mempelajari tentang 4 pilar literasi digital. Yang pertama yakni digital skill, kemampuan memahami dan menggunakan perangkat keras serta lunak dan sistem informasi digital. Yang kedua digital culture, kemampuan membangun wawasan kebangsaan saat berinteraksi di ruang digital. Yang tiga yakni digital ethic, kemampuan menyesuaikan diri, berpikir rasional, dan mengutamakan etika. Yang terakhir yakni digital safety, kemampuan meningkatkan kesadaran akan perlindungan dan keamanan data pribadi. Fungsi utama ASN, pelaksana kebijakan publik, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat. Yang terakhir yakni sebagai perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun peran ASN yang pertama adalah sebagai perencana, merencanakan pembangunan nasional dan pelayanan publik. Yang kedua sebagai pelaksana, menjadi eksekutor kegiatan pemerintahan dan kebijakan. Yang ketiga sebagai pengawas, memastikan jalannya pemerintahan sesuai aturan. Yang terakhir adalah sebagai agen perubahan atau agent of change, membawa inovasi dan perbaikan. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar dan etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, objektif, dan transparan. Sistem ini menekankan profesionalisme, integritas, dan potensi pegawai tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, atau disabilitas. Selama mengikuti pembelajaran saya mendapatkan pemahaman yang begitu dalam, baik dari sisi substansi materi maupun dari proses pembelajarannya. Dari proses pembelajarannya dibagi menjadi 2 cara, yakni sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus yakni bertemu secara online melalui Zoom, diskusi, kemudian studi kasus yang dapat membantu saya memahami bagaimana Smart ASN dan juga manajemen ASN dilaksanakan di situasi nyata di instansi masing-masing. Dan asinkronus yakni mengerjakan tugas secara individu dan juga berkelompok. Pada materi Smart ASN saya memahami bahwa ASN saat ini tidak hanya dituntut untuk dapat bekerja secara administratif, tetapi harus memiliki kompetensi digital, integritas yang kuat, profesionalisme, kemampuan networking, dan yang lebih penting lagi yakni mampu beradaptasi dengan perubahan global. Kompetensi digital bukanlah satu pilihan lagi, melainkan kebutuhan utama. Pada materi manajemen ASN, saya belajar tentang pentingnya sistem merit dalam menciptakan birokrasi yang objektif, berintegritas, dan juga profesional. Eye-opener saya dalam pembelajaran 3 adalah kesadaran bahwa perubahan dalam birokrasi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. ASN harus mampu beradaptasi dengan teknologi, dan transformasi digital bukan hanya sekedar penggunaan aplikasi, yakni tentang perubahan pola pikir.
Dari pembelajaran agenda 3 ini ada beberapa hal yang ingin saya terapkan di tempat kerja saya. Yang pertama adalah saya berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi digital, yakni dengan mempelajari dan juga memahami sistem informasi dan juga aplikasi yang digunakan di tempat kerja saya, sehingga pekerjaan saya menjadi lebih efektif dan juga efisien. Yang kedua yakni menjalin kolaborasi yang baik dengan rekan kerja saya, karena saya meyakini pelayanan publik yang baik itu dilakukan dengan kerjasama tim, tidak dapat dilakukan secara individu. Yang ketiga yakni saya ingin lebih adaptif lagi terhadap perubahan sistem maupun kebijakan, dan saya beranggapan bahwa perubahan tersebut adalah peluang saya untuk berkembang. Sebagai penutup, pembelajaran agenda 3 tentang Smart ASN dan juga manajemen ASN memberikan saya pemahaman bahwa ASN masa depan adalah ASN yang kompeten, adaptif, profesional, dan berintegritas. Dan saya berkomitmen untuk menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam tugas-tugas saya sebagai ASN. Demikianlah Learning Journal Agenda 3 kali ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.